Drama panjang reshuffle kabinet akhirnya dijawab oleh Presiden Jokowi. Tak hanya mengisi kekosongan kursi, 4 menteri lainnya pun turut diganti. Meski menghadirkan sosok-sosok mumpuni, penunjukan sejumlah nama tak lepas dari sorotan. Apapun kompromi di balik kocok ulang, nama-nama baru diharapkan mampu langsung menjawab tantangan. Lantas, mampukah kabinet baru menjawab tantangan saat ini? Inilah satu meja The Forum. Kabinet baru, harapan baru dalam tanda tanya. Telah tergabung sejumlah narasumber melalui sambungan Zoom. Yang pertama ada politisi PDI Perjuangan Arteria Dahlan. Selamat malam Bang Terry. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian ada tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden Doni Gahral Adian. Malam Bang Doni. Kemudian ada politisi Partai Keadilan Sejahtera Mardani Alisera. Malam Pak Mardani. Malam, Mas Budiman. Dan kemudian ada Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Profesor Azumadi Asra. Malam Prof. Azumadi Asra. Ya, saya akan mulai diskusi ini dari Doni. Setelah Presiden Jokowi merekrut Pak Prabowo Subianto, kontestan di Capres 2019, kemudian merekrut juga calon wakil presiden Sandiaga Uno masuk dalam bursa kabinet. Sehingga netizen kemudian happy ending, senang lah telah bersatu. Ini strategi politik yang dilakukan oleh Presiden Jokowi atau seperti apa, Doni? Ya, saya kira bukan strategi politik ya, ini strategi teknokratik ya. Artinya strategi teknokratik. Ingin betul-betul ya punya sosok menteri yang mumpuni ya. Mampu deliver kebijakannya dan kemudian sesuai dengan target-target yang dicanangkan. Saya kira itu saja. Soal politik dan lain sebagainya, itu saya kira hal yang lain. Tapi yang jelas bahwa sosok yang ditempatkan di posisi-posisi yang ada sekarang adalah sosok yang tepat, punya rekam jejak, profesional, kompeten, yang memang diberi amanah oleh presiden untuk membawa kementeriannya menjadi lebih baik. Saya kira itu, Mas Budiman. Jadi ini memang akan tercatat dalam sejarah ya, bahwa kemudian pemilu itu kemudian setelah berdarah-darah, setelah ribut, kemudian berakhir happy ending. Ini kan menjadi satu strategi politik, satu strategi teknokratik yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Dan kemudian apa maknanya terhadap kontestasi pemilu yang begitu keras di 2019? Ya, ada pepatah Mas Budiman, kita berkampanye dengan puisi, memerintah dengan prosa. Artinya ini realistis kalau ada putra atau putri terbaik dari Republik ini, meskipun dulu berseberangan, tapi memang berkontribusi bangsa negara, kenapa tidak begitu? Karena kan visinya Indonesia maju. Ya kita semua saudara sebangsa tanah air. Tidak ada musuh politik karena kita tidak berperang, kita berkontestasi. Yang ada lawan politik, ya, dan lawan itu tetap saja ya sama saudara kita sebangsa tanah air. Kalau mau mampu, kenapa tidak? Jadi tidak ada musuh dan kawan, yang ada adalah kepentingan. Tidak, begini, artinya politik itu selalu ada kontestasi. Ya, jadi jangan kemudian dianggap setelah kemudian Pak Prabowo, Pak Sandi masuk, kemudian tidak ada oposisi. Oposisi tetap ada. Masih ada Bang Mardani yang tetap kritis misalnya. Di media sosial setiap hari kita dihujani kritik ya oleh banyak kelompok kepentingan. Ya, jadi saya kira biasa dalam sistem multi partai ya pasti akan ada oposisi. Ya, kalau kemudian Pak Prabowo, Pak Sandi masuk, ya saya kira itu murni karena alasan-alasan yang memang pegang presiden sebagai alasan yang tepat begitu untuk memasukkan kedua sosok tersebut. Dan terbukti sampai sekarang Pak Prabowo juga kalau kita lihat tingkat kepuasannya cukup tinggi ya publik terhadap kepemimpinan beliau di Kementerian Pertahanan.
Saya kira itu alasan-alasan yang masuk akal, Mas Budiman. Tapi apakah itu nanti akan jadi tradisi politik baru Indonesia gitu? Tergantung presiden berikutnya apakah ini menjadikan tradisi atau tidak. Tapi Presiden Jokowi saya kira menunjukkan sosok kenegarawanannya ya dengan ya mengambil dua sosok yang tadinya berseberangan atau menjadi lawan politik di Pilpres 2019 ya masuk ke dalam kabinetnya begitu. Artinya ya kebesaran hati beliau ya tunjukkan di sini ya memang banyak suara-suara miring mengenai ini. Tapi kan kita lihat ya bagaimana kepemimpinan Pak Prabowo itu disambut dengan baik. Ya Pak Sandi kita lihat ya apakah juga akan sesuai dengan ekspektasi publik dan juga tentu saja ekspektasi presiden yang memberikan amanah kepada beliau. Gitu. Jadi sepenuhnya nama-nama menteri itu kemudian pilihan dari presiden atau usulan dari partai politik sebetulnya? Ya saya kira dalam sistem politik kita yang multi partai ya pasti ada usulan-usulan ya dari partai politik ya atau dari kekuatan-kekuatan politik. Tapi selalu akan ditemukan titik keseimbangan antara alasan politik dan alasan teknokratik ya antara alasan politik dan profesionalitas. Ya karena kita tahu bahwa di partai politik ada kader-kader juga yang kompeten, profesional, mumpuni ya, punya rekam jejak cukup baik di pemerintahan. Itu saya kira akan ada satu dinamika yang ya akan sampai pada satu keseimbangan lah bahwa tidak melulu politik tapi politik yang tentu saja berbasis pada profesionalitas dan integritas tentu saja. Oke, baik kita coba tayangkan grafis yang disiapkan oleh profil-profil menteri baru seperti Muhammad Lutfi yang memang profesional bekas duta besar RI di Amerika, kemudian Sandiaga Uno, calon wakil presiden 2019, wakil gubernur, ya itu yang di sebelah kiri, lalu kemudian Tri Risma hari ini dari wali kota Surabaya, kemudian ada mutasi juga Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, kemudian muncul juga Ketua Umum GP Ansor Yakut Khalil Qomas. Kemudian ada juga Budi Gunadi Sadikin, Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi dan Wakil Menteri BUMN sebagai Menteri Kesehatan. Tapi juga ada yang kemudian Muhammad Lutfi yang tergantikan adalah Terawan Agus Putranto. Bung Mardhani, saya ingin tanya sebagai partai yang berada di luar pemerintahan, tradisi-tradisi politik baru yang diambil oleh Presiden Jokowi kemudian setelah kontestasi kemudian dimasuk semua dalam diajak dalam pemerintahan, ini sebuah tradisi politik yang memang baru di Indonesia dan positif bagi demokrasi untuk kemajuan bangsa atau gimana kalau dalam perspektif Bung Mardhani? Yang pertama tentu ini eksperimen baru ya. Eksperimen? Ya, karena sebelum-sebelumnya hampir tidak ada kompetitor di Capres atau Wapres yang masuk dalam line up kabinet ya. Karena itu kita bisa melihat seperti apa efektivitas dan hasilnya. Tetapi catatan saya adalah ada kesehatan demokrasi yang harus kita jaga bersama ya. Saya melihatnya begini, ketika Pak Prabowo masuk, kekecewaan itu ada. Bagian pendukung 02. Ketika Bang Sandi masuk, agak sempurna kekecewaannya. Dan ini tidak sehat buat demokrasi. Yang sehat secara logika dan etika, partai atau figur pendukung Pak Prabowo menjadi kekuatan penyeimbang di luar. Menjadi oposisi. Karena dengan demikian akan ada tesa antitesa ketemu sintesa. Aspirasi publik akan terakomodasi dengan baik oleh kelompok oposisi untuk check and balance. Dan itu sehat karena memang di grassroots kita punya 2, 3, 4 pola pikir yang bisa berbeda-beda. Dan untuk itu kita perlu bersama-sama menyehatkannya, bukan dengan quote and unquote mengawinkannya secara paksa. Begitu. Tapi kalau dalam konteks pemerintah tadi Doni mengatakan ini adalah upaya teknokratis agar pemerintahan itu berjalan. Tapi pertanyaan saya kenapa kemudian dari kubunya Pak Prabowo juga mau dibawa masuk? Apa sebetulnya alasan dibalik itu? Kalau figurnya saya melihat baik Pak Prabowo maupun Sandi kompeten. Kompeten, oke. Yang kedua
kenapa mau? Tentu teman-teman Gerindra atau Pak Prabowo dan Sandi, kalau Sandi yang saya baca dia bilang COVID-19 game changer gitu loh. Sehingga membuat dia siap untuk pilihan personal atau pilihan partai politik saya hargai apapun. Tetapi garis bawah saya adalah kesehatan demokrasi itu adalah adanya keragaman. Demokrasi yang sehat itu ada tesa, antitesa, ada kontestasi gagasan. Benar ada PKS sebagai oposisi, tetapi akan jauh lebih berkualitas upaya check and balance ketika oposisi ini juga memiliki numbers, jumlah yang seimbang. Karena kemarin bagus, Pak Jokowi 55, berapa persen, Pak Prabowo 44, berapa persen. Andai dua ini mencoba ikut old textbook thinking bahwa ya sudah, Pak Jokowi punya proposal A, kita punya proposal B, monggo Pak Jokowi menang, silahkan tunaikan haknya, tunaikan keinginannya, kita akan kontrol agar keinginan Pak Jokowi sesuai dengan aspirasi publik, sehingga akan ketemu titik tengahnya ketika ada oposisi yang kokoh dan kuat. Oke, baik. Saya ke Bung Arteria Dahlan. Bung Arteria Dahlan, kalau Bung Terry lihat, ini yang dilakukan oleh Presiden Jokowi sebenarnya sebuah, tadi Doni mengatakan ini adalah strategi teknokratik agar pemerintahan itu berjalan, tapi juga ada eksperimen. Kalau dalam perspektif Arteria Dahlan, ini apa yang sedang dikerjakan oleh Presiden Jokowi sebetulnya? Ya, pertama kami menghormati kebijakan penetapan reshuffle ini sebagai suatu hak prerogatifnya Pak Jokowi yang dijamin oleh konstitusi. Ini adalah respon cepat, katanya drama yang panjang, kita katakan ini respons cepat. Ada niat, ada upaya untuk memperbaiki kinerja, termasuk juga menyempurnakan kerja-kerja kabinet yang sedang berjalan. Ada niat untuk membangun dan semakin menyempurnakan kepercayaan publik di sini. Tadi ada yang namanya strategi teknokratik, kemudian ada yang namanya Pak Mardhani yang mengatakan, saya juga kurang dengar tadi apa kata-kata itu. Nggak masalah, tapi adalah suatu fakta, memang harus dilakukan yang namanya reshuffle. Kenapa? Ada dua alasan. Pertama, ada menteri kita yang kena masalah hukum. Demi hukum tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai menteri. Itu pertama. Kemudian yang kedua, ada alasan kinerja. Pak Jokowi ini orang kerja, orang yang mencapai prestasi dengan berkeringat. Nah, tentunya butuh menteri yang bisa mendeliver ide. Ya, yang bisa membaca, merespon, menjabarkan, dan menindaklanjuti gagasan-gagasan beliau. Nah, memang dalam beberapa hal, ya 4 menteri yang kemarin secara kinerja, ya memang harus dilakukan upaya korektif. Nah, ini kan sudah dilakukan. Nah, yang ingin kita katakan, sekarang ini penggantinya bagus apa enggak? Ya penggantinya kan sudah saya katakan sudah tepat, sudah teruji. Bagaimana rekam jejak, kompetensi, kapasitas, bagaimana juga masalah profesionalisme, integrity. Kalau Bu Risma kepedulian sosialnya. Kalau Pak Trenggono mungkin ketekunannya dalam bekerja sebagai kader pelopor, selalu membangun dari nol dan sebagainya. Nah, ini yang kita katakan mudah-mudahan sosok yang tepat lebih bagus ya, mampu menutup ruang lemah kabinet yang sudah ada pada saat ini. Baik, Terry, saya akan ke Prof. Asra. Prof. Asra, jadi kalau menurut Prof. Asra, eksperimen atau strategi teknokratik yang dilakukan Presiden Jokowi ini memang berdasarkan sebuah strategi yang jitu untuk menjawab soal pandemi, atau sebenarnya penuh dengan kompromi-kompromi? Tapi jawaban Prof. Asra setelah jeda berikut ini.